lagi bagus ya. Ya, udah bilang nih. Oke, silakan. Mau ngomong itu. Ini yang pidana ya. Jangan gabung sama abang-abang, ini kan kemarin saat saksi ahli dari JPU ini ada bahasa, terus ada ahli, ada 2 saksi lagi. Ini banyak banget netizen yang bilang kalau saksi-saksi ini berpihak kepada DRG. Mungkin abang-abang sendiri menanggapinya gimana, Bang? Baik, terima kasih rekan media menyangkut masalah pidana yang lagi berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang sampai saat ini sudah masuk tahap minggu lalu sudah masuk saksi-saksi yang menginginkan dari pihak terdakwa. Ini saksinya ini juga lucu juga kita lihat ya. Banyak lupa, banyak merasa tertekan di pengadilan. Ini saksi apa sebenarnya? Tapi sebenarnya kami sesalkan. Tadinya mestinya saksi yang mengingatkan itu menyangkut materi perkaranya. Kasus ini adalah kasus pemerasan dan TPPU. Yang ini fokus. Seperti katakanlah bahwa mereka mengejar ada kesepakatan. Kesepakatan mestinya di bawah saksi yang benar-benar ada dilakukan kesepakatan yang sebetulnya lisan demikian. Bukan saksi skincare. Skincare itu hanya bagian terkecil daripada kasus ini. Intinya kasus pemerasan itu ada ancaman, ada uang berpindah. Jadi bukan hanya menyangkut masalah skincare. 4 saksi kemarin, saksi yang meringankan, 4-4-nya menyangkut masalah saksi skincare. Dan ini juga yang sudah melapor ke Polda Metro Jaya. Yang sudah kami jelaskan, seharusnya kalau bicara menyangkut masalah kerugian akibat skincare, berarti harus dibuktikan secara medis dulu. Bukan langsung datang ke pengadilan, saya rusak muka saya. Enggak demikian. Buktikan secara medis. Nah, medis menyatakan bahwa memang ini ada akibat skincare. Ini dibawa buktinya. 1, kedua, untuk skincare-nya lapor ke BPOM. BPOM menyatakan ini tidak sesuai mekanisme hukum. Jadi lengkap data-data itu, bukan katanya. Siapa sih yang percaya saksi yang demikian hanya demikian katanya? Ya buktikan melalui mekanisme hukum, melalui tim medis, ada analisa tim medis, melalui BPOM ada analisa BPOM. Nah, ini dijadikan bukti saksi nantinya. Seharusnya demikian, tapi ternyata tidak. Didatangkan saksi begitu saja, menyatakan seenaknya, bahkan banyak lupanya. Harusnya buka waktu jaksa menanyakan saksi, buka catatannya. Ini kan kalau buka catatannya dia lupa. Kan sudah dicatat. Kita lihat waktu pihak penasihat hukum terdakwa menanyakan, paham semua kan? Karena ada catatan. Begitu jaksa menanyakan, lupa, bahkan merasa tertekan. Nah, ini nggak bagus jadi saksi sebenarnya. Berarti pihak NM membawa saksi yang diduga korban skincare yang bermasalah itu salah tempat atau bagaimana menurut abang? Salah tempat, pasti jelas salah tempat. Kenapa? Karena beda kasusnya. Silakan lapor, karena sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, sudah kami layani menyangkut masalah 4 pelapor ini. Dan pelapornya adalah dikuasanya adalah saudara kami Fahmi juga. Jadi kemarin kan jadi bahan tertawaan kan saksinya. Banyak lupa lagi gitu. Bang, tadi kan abang bilang saksinya kan kasus ini kan murni pemerasan, Bang ya. Kalau ditanya lagi, Bang, kenapa bisa terjadi pemerasan? Kan makanya ada flashback tentang skincare itu gimana, Bang? Kalau ditanya kenapa ada sama pemerasan? Bukan skincare itu ranahnya dokter, dokter yang skincare. Kalau Nikita bukan skincare, dibully. Dokter Rezanya dibully.
Tapi kan yang dibahas sama Niki kan itu mulu bang, skincare. Itulah salahnya dia, salahnya PR-nya juga. Ini masalahnya bukan skincare-nya yang masalah, tapi dokter Rejanya dibully sampai stres, sampai masuk rumah sakit opname. Anak-anaknya juga semua ikut stres juga, dianggap mamanya sebagai penipu. Kan itu intinya kan penipu. Dokter Reja aja dengan ingredientsnya itu, dokter Reja mukanya didempul, berutusan, abu-abu. Yang dibully itu manusianya, dokter Rejanya. Kalau dokter mereview produknya, maka saya pernah mengatakan kalau produknya yang di-review, ya, jungkir balik dokter sama Nikita mereview produk, 1 juta juga tidak akan dikasih sama Gereja karena semua izinnya lengkap, BPOM-nya lengkap, izin edarnya lengkap, semuanya lengkap. Jadi kalau produknya yang di-review, ya senyumin aja sama Gereja, nggak ada masalah. Tapi karena Gereja yang dibully, ya, dokter Reja yang dibully dia nggak tahan, makanya sampai dia ngasih uang. Ya, jadi jelas ya. Jadi saksi yang kemarin itu bicara masalah produk. Mau 1000 lagi tambah saksinya juga untuk masalah produk, tidak. 1000 lagi tambah saksinya untuk masalah produk, tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Ya, Penegasan bahwa sekali lagi ini berawal bukan karena skincare ya Pak, tapi karena pemulihan. Kalau untuk skincare dari ke untuk dokter skincare awalnya. Dokter mengetahui bahan karena dia kan mengaku dokter, apa palsu apa enggak kita nggak tahu lah, dia yang tahu ya. Makanya dia berani bicara konten ingredients daripada produk. Ini kita kan nggak tahu nih isinya ingredients, cuma baca ingredients doang dia. Apa betul ingredients itu isinya seperti itu dia kan nggak tahu. Makanya dia nggak masuk ke produk, dia masuknya ke membuli Rejanya, berutusan abu-abu. Apalagi dempul karena dia menipu ini semua untuk dia aja nggak pas kan begitu kan, untuk dia aja nggak pas produknya. Jadi dia itu kaya karena menipu, itu intinya ya, intinya dia kaya karena menipu. Makanya anak-anaknya juga kena. Loh, mamamu itu kaya karena nipu, anaknya kan ikut kena di sekolah kan. Jadi itu kerja itu nggak tahan oleh pembulian terhadap pribadinya yang berefek kepada keluarganya, anak-anaknya. Makanya uang itu dikasih. Tapi kalau produk yang di-review, jungkir balik, kepalanya kita dibawa kakinya di atas, nggak akan dikasih 1 juta juga nggak akan dikasih. Oke, berarti ini nyambung dengan saksi yang akan dijadikan besok. BPOM sebetulnya juga salah, bukan salah saksi atau ini salah aja Bang untuk menunjukkan. Makanya BPOM itu tidak mau datang. Satu itu kan masalah prosedurnya ya, masalah prosedurnya. Tapi seandainya ini masalahnya masalah skincare, bukan pemerasan, ya, BPOM akan merasa bertanggung jawab. Kalau itu masalah kasusnya kasus skincare. Tapi ini kasusnya pemerasan, BPOM tidak punya urusan pemerasan. Karena untuk diperas juga nggak dikasih. Ini nggak ada kasusnya hubungannya dengan BPOM ini pemerasan. Tapi kalau kasus skincare mungkin ada kasus khusus tentang skincare, mungkin BPOM akan merasa dia bertanggung jawab tentang skincare. Ya, dia akan datang walaupun nggak dipanggil, mungkin dia akan datang untuk meluruskan skincare ini, ya, untuk meluruskan skincare. Tapi ini meluruskan pemerasan, BPOM mana bisa meluruskan pemerasan? Sudah meras, mau diluruskan kemana? Ya? Tapi Pak, berarti emang karena ada masalah skincare itu ada di BAP, makanya pihak Kemen tetap bersikeras membahas itu Bang ya? Dia mencoba mengalihkan kasus ini kepada menyelamatkan muka Indonesia. Kan selalu ngomongnya ke Pak Prabowo, saya selamatkan muka Indonesia, kok saya tidak diselamatkan. Dia mau masuk ke sana terus, termasuk glowing booster cell, tidak ada izin BPOM-nya. Itu juga saya jelaskan sudah. Glowing booster cell itu bukan produk, itu treatment. Untuk melakukan treatment ini digunakan produk lain. Ya, produk lain yang menurut BPOM itu dicabut Februari, ternyata pengumumannya November. Ya, jadi ini bukan masalah produk. Kalau mau menyelamatkan muka Indonesia, wanita Indonesia, jangan terima uangnya. ya itu. 4M itu bukan yang kecil. Ini terima uang. Ini ada apa? Kan ini kan semuanya modus. Menyelamatkan mukanya dia doang, Pak. Menyelamatkan muka wanita Indonesia, nyatanya menyelamatkan uang cicilan rumahannya. Mana menyelamatkan? Dan satu lagi, kami belum mendapatkan
Itu yang disita di PT Wisesa ini ada 3,4 M. 600 juta lagi kemana? Iya. Ini belum kami tahu sampai saat ini kemana ini. Lagi selidikin itu. Kemana sebenarnya? Nanti mudah-mudahan pada waktu terdakwa diperiksa pada minggu depan kan saksi ahli dari pihak terdakwa plus komisioner terdakwa. Mudah-mudahan bisa kelihatan di situ nanti kemana sih yang 600 juta lagi. Siapa yang mendapatkan ini? Kita mau tahu. Mana tahu ada pihak lain yang dapat yang selama ini tersembunyi. Pada waktu nanti pemeriksaan terdakwa nanti kelihatan di mana uang 600 juta ini. Ini tadi pertanyaannya si Mas ini tadi belum kejawab. Saksi ahli katanya memihak. Ya. Begini, saksi ahli bahasa. Ahli bahasa ini dia tentang bahasa aja. Cuman kadang-kadang ditanya yang non bahasa, mungkin jawabnya ngelantur. Dia bahasa itu yang ditanya adalah kata demi kata menjadi kalimat. Maknanya apa? Ahli bahasa menjawab ke bidang itu. Kata ini dengan kata ini gabung-gabung menjadi suatu kalimat. Kalimat ini kalau dimaknai apa maknanya? Cuman pertanyaannya kan keluar daripada susunan kata. Jadi dia juga mestinya ahli ini gak usah jawab. Hakim pun udah bilang yang di luar keahlian jangan dijawab. Cuman dia jawab juga, ya seolah-olah ada memihak. Sebenarnya tidak ada keperpihakan. Ahli yang lain juga, IT juga begitu. Dia bicaranya harusnya hanya mengenai teknologi, ya informasi teknologinya. Itu yang dia jawab. Gak usah dia bahas isi WhatsApp-nya lengkap apa tidak lengkap, ada yang dihapus. Dia bukan itu yang mestinya kontennya dia, tapi tentang IT itu, bahwa itu adalah benar-benar adalah rekaman, bukan AI, ya. Tugasnya IT itu ini bukan AI, ya. Forensik analisa itu juga harusnya ini betul manusia, bukan AI ke sana. Tapi yang nanya kan ditanya di luar daripada keahlian. Kadang-kadang ahli ini juga, makanya hakim bilang yang di luar keahlian gak saya jawab, supaya enggak jadi timbul polemik kayak gitu, dibilang memihak gitu loh. Terus bang, kan pihak KMS selalu bawa ini bang ya, kayak barang bukti yang dikatakan itu produknya DRG bang ya, yang bilangnya ada jarumnya lah, terus nggak ada itu pemakaiannya. Bang, menurut abang kira-kira ini menyudutkan posisi DRG sih bang dengan adanya barang bukti itu bang? Enggak. Yang dia tunjukkan itu Ribeskin itu. Hah? Yang dia tunjukkan itu Ribeskin itu yang dia bawa itu ya. Produknya Ya. Yang dia bawa itu Ribeskin. Tapi yang dibahas adalah growing booster cell. Nah, kalau ditanya masalah growing booster cell, ini adalah treatment menggunakan jarum. Ya. Jarum ini izinnya bukan BPOM, Depkes. Ya, yang memberikan izin penggunaan jarum itu adalah Depkes, bukan BPOM. BPOM itu hanya izinnya untuk produk. Untuk jarum itu izinnya Depkes, dan izin Depkesnya ada izin Depkesnya. Jadi mau dia bahas kalau produk, maka saya bilang mau jarum dia bahas, mau produk dia bahas. Dokter Reja itu aman, semua izinnya lengkap. Jarumnya ada izin Depkes, produk ada izin BPOM. Ribeskin itu urusannya Ribeskin lah, bukan urusan Gravitsa itu ya. Ya, maka saya bilang apa juga balik nggak akan dapat ini yang dibully Dokter Rejanya kok. Maka sampai masuk rumah sakit begitu, habis rumah sakit dibully, ya. Bang, tugas saya bang ini bang, apa namanya, pihak BPOM kan belum datang nih bang. Harusnya prosedurnya seperti apa sih bang? Karena kuasa hukum kita sudah bersurat tapi dia belum datang itu bang sampai sekarang. Jadi BPOM itu adalah lembaga negara. Jadi tidak bisa individu meminta supaya jadi saksi. Karena dia juga itu kepada lembaga negara. Mesti ada lembaga negara lainnya seperti penetapan majelis hakim. Kalau ada penetapan majelis hakim, maka BPOM pasti datang. Tapi hanya surat permohonan dari pihak kuasa hukum atau terdakwa itu tidak akan dikabulkan. Karena itu sudah menyimpang dari mekanisme BPOM. BPOM hanya menunggu ada nggak penetapan pengadilan untuk menyatakan mereka harus hadir. Itu bisa. Mereka bisa datang ke pengadilan sebagai saksi ahli. Tanpa ada penetapan pengadilan,
hanya berdasarkan permintaan daripada kuasa hukum, penasihat hukum atau terdakwa, itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu tegas, ada ketentuannya. Jadi untuk minggu depan PPOM seperti apa disampaikan hari ini oleh Ketua PPOM, itu mereka tidak hadir karena harus melalui mekanisme. Nggak bisa ujuk-ujuk PPOM datang sebagai saksi ahli, nggak bisa. Itu juga menyalahi ketentuan hukum. Itu prosedurnya, makanya saya katakan tadi itu prosedurnya itu udah salah kalau dia datang. Kemudian konteks masalah pidananya juga pemerasan, bukan BPOM inti permasalahan pemerasan. Kecuali BPOM ikut meras ya dia wajib hadir kan begitu kan. Oke, Bang. Jadi